Halo teman-teman, welcome back to Astrid Melatonin Vlog. Ini videoku yang ke-6 dan di video kali ini kita akan bahas tentang trik-trik atau tips-tips yang saya anggap manjur dalam proses belajar berbahasa Inggris. Jadi trik dan tips untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Gitulah kurang lebih. Oke, jadi bagi teman-teman yang pengen tahu dan pengen dan lagi meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, yuk kita lihat sama-sama. Tips dan trik dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Nah, sebelum kita lihat tips dan triknya, pertama-tama kita perlu dulu tanamin di otak kita. Kalau kita belajar bahasa asing apapun itu, anggap aja kita kayak anak bayi yang baru mau belajar ngomong. Awal-awal belum ada kosakata di otaknya, kemudian ngedengerin orang ngobrol, akhirnya mulai bertambah kosakata di otaknya, mulai ngerti apa yang diperintahin, kemudian mulai bisa ngucapin 1-2 kata papa, mama, susu, kemudian akhirnya bisa bercakap-cakap gitu. Oke, jadi nggak apa-apa kalau saat ini teman-teman belum bisa baca dalam bahasa Inggris atau masih belum ngerti apa yang orang obrolin dalam bahasa Inggris, belum bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Enggak apa-apa, semuanya dimulai dari proses belajar. Jadi yuk sama-sama kita lihat tips dan triknya. Nah, tips dari aku yang pertama, sengaja ubah settingan handphonemu ke dalam bahasa Inggris. Jadi pergi ke pengaturan, kemudian bahasa, dan ubah ke English. Yang kedua, dengan sengaja mengubah bacaan rutin kita ke dalam bahasa Inggris dan secara bersuara atau diucapkan. Jadi misalnya kayak aku bacaan rutinku Alkitab, aku ubah settingannya ke dalam bahasa Inggris ataupun kadang bilingual sebelah Inggris sebelah Indonesia, dan bacanya bukan dalam hati tapi baca bersuara. Misalnya kayak Psalm 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not be in want, kayak gitu. Jadi baca dan telinga kita harus dengar. Kalau kata guruku, mereka tuh ucapin, guruku nih native speaker asli Scotland. Dia bilang kita tuh ngucapin satu kata dalam bahasa kita, bahasa Inggris tuh udah berjuta-juta kali. Jadi udah fasih untuk mendengarkan dan mengucapkannya. Jadi kalau kita sebagai pembelajar ini ya sama juga, kita harus sering-sering mengucapkannya dan telinga kita harus sering-sering mendengarkannya gitu untuk bisa fasih mengucapkan dan mendengarkannya. Yang ketiga, kalau teman-teman orangnya audiovisual kayak aku, teman-teman bisa dengan sengaja nonton 1-2 video yang dalam bahasa Inggris tentunya, dengan tema-tema yang teman-teman suka, misalnya kayak American Idol ataupun MasterChef, tapi yang orang Australia punya atau American punya, terus atau bisa juga nonton vlogger yang pakai bahasa Inggris, terus atau bisa nonton juga berita-berita yang dari kayak The New York Times atau BBC News atau National Geographic kan, jadi kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Teman-teman suka dengan topiknya, teman-teman dapat informasinya, tapi sekaligus juga melatih listening teman-teman. Keempat, nah teman-teman juga bisa belajar online. Nah, bersyukur banget kita ada di era ini yang segala sesuatu enteng banget. Maksudnya bisa download, bisa belajar lewat website, bisa belajar lewat YouTube. Banyak banget nih, aku punya beberapa sumber yang mungkin bisa membantu teman-teman. Ini yang aku pakai ya. Kalau aplikasi ada Duolingo, Cake, Word Up Vocabulary, Megush, BBC Learning English. Terus kalau YouTube channel, aku biasanya nonton Lingua Marina, Angfit, English. Terus kalau website, biasanya aku belajar di englishpage.com. Nah, di
englishpage.com itu teman-teman bisa belajar banyak banget di situ. Teman-teman bisa belajar tentang if condition, bisa pokoknya grammar lah, full grammar di situ englishpage.com itu. Yang kelima, teman-teman bisa download aplikasi untuk membangun pertemanan internasional. Aku nggak lagi menyarankan untuk yang nyari jodoh ya, Tinder dan lain-lain gitu, maksudku bukan. Tapi yang aku sarankan adalah untuk nyari pertemanan internasional. Misalnya kayak Hello Talk, Hi Native, terus Tandem Language atau Exchange Language, atau banyak deh teman-teman. Teman-teman bisa googling misalnya dengan keywords aplikasi pertemanan internasional gitu misalnya. Teman-teman itu bakal banyak informasi di sana untuk aplikasi-aplikasi apa yang bisa teman-teman pakai untuk mencari teman dari luar negeri gitu. Ini bagus banget, aku pernah coba dan bagus gitu buat ngelatih kita menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, ngelatih kita untuk meresponi orang dalam bahasa Inggris, ngelatih kita untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, kadang bisa chat, kadang bisa telepon kayak gitu. Nah, ini yang terakhir, yang keenam. Kalau dari tadi semua tips dan triknya itu free, nah kali ini mungkin agak sedikit berbeda, agak perlu pengorbanan untuk mengeluarkan uang, yaitu dengan kursus teman-teman. Nah, banyak sekarang kan pilihan tempat kursus, tinggal disesuaikan dengan budget teman-teman. Nah, kalau aku pengalamanku dan aku rasa aku mau merekomendasikan untuk teman-teman. Yang pertama, kalau kita dengan budget minim, kita bisa pilih Kampung Inggris, teman-teman. Aku pernah coba di sana. Kenapa Kampung Inggris? Karena di sana kita belajarnya lebih intensif. Jadi pagi sampai malam belajar terus. Terus kita tuh dikelilingi oleh orang-orang yang memang lagi belajar bahasa Inggris juga. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita bakal berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam kesehariannya gitu teman-teman, which is sangat membantu banget gitu. Nah, kalau yang kedua, kalau teman-teman punya budget lebih, nggak perlu nggak perlu pergi ke Kediri, teman-teman bisa juga misalnya pilih tempat-tempat kursus yang semacam IF gitu teman-teman. Aku pernah di sana dan sangat membantu. Maksudnya ini lagi bukan dalam konteks TOEFL atau belajar TOEFL atau IELTS, tapi belajar bahasa Inggris secara general gitu, secara speakingnya, secara listeningnya dan lain-lain gitu. Kenapa sangat membantu? Karena waktunya fleksibel gitu, enaknya kita bisa datang setiap hari. Aku tuh hampir setiap hari ada di sana, sekalipun misalnya nggak ngambil kelas, tapi ada di sana aja buat ngobrol sama teman-teman gitu. Nggak ngambil kelas tapi bisa ngobrol sama teman-teman, tetap ngelatih Inggrisnya gitu pokoknya. Jadi kenapa IF atau semacamnya gitu, karena ya waktunya fleksibel dengan waktu kita gitu. Kita bisa ngatur waktu kita sendiri, kita bisa pilih kelas sesuai yang kita mau. Terus yang paling penting adalah lingkungannya. Kita datang nggak ada kelas, tapi kita bisa ngobrol dengan staff, dengan teman-teman dalam bahasa Inggris gitu teman-teman. Oke, sekian video kita hari ini. Jadi itu tips dan trik dari saya ala Astrid Melatunan. Teman-teman boleh dicoba, diikutin, dan usahakan dari ke-6 yang aku sarankan, mungkin teman-teman bisa pilih 3 untuk teman-teman lakukan dengan serius, dengan rutin, dengan tekun dalam sehari-hari. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.